New Wave itu sebenarnya kalau yang awal saya tahu tuh di sekitar tahun 83. American buat saya mungkin agak lebih dominan gitar. Ya, gitu. Tapi kalau British itu biasanya lebih dominan synthesizer. Sebenarnya New Order salah satu band awal New Wave ya. Asia kalau secara New Wave, secara penggemar itu sebetulnya kalau yang saya tahu itu di Filipina. Wave itu kembangannya kan tadi kita udah tahu ada New Romantic, ada Synth Pop, ada Dark Wave. Sampai sekarang pun orang masih bicara New Wave, New Wave, New Wave. Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, kebetulan gue lagi pakai colorful sekali dengan gaya dandanan yang orang bilang katanya sedikit new wave. Kita akan bahas mengenai masalah new wave dan kebetulan di sini ada narsum kita yang tahu benar, ngelotok benar mengenai apa itu new wave. Mungkin kita langsung bisa perkenalkan. Halo. Halo. Ya, nama saya Dani Hendarko. Om Dani Hendarko. Oke, selamat datang Om Dani Hendarko. Oke. Makasih banyak ya Om Dani bisa sampai sini ya. Oke, gue cuman pengen tahun ini atributnya ini banyak banget ya. Tapi kan kayaknya musik-musiknya dan gue lihat album-album ini album para katanya new wave. Kok bisa terkesimpung ke dalam dunia new wave tuh gimana? Mungkin dari kecil tahu new wave tuh gimana ceritanya? Mungkin bisa ceritakan nggak Om Dan? Ya, ya jadi ini salam kenal ya teman-teman Retroism 62 ya, Pak Lur, Mbak Eka ya. Ya, yang pertama. Oh, Eski. Oh ya. Oke, ya yang pertama saya tahu New Wave itu awalnya dari pertama denger tuh lagunya Robin Gibb. Aneh kan? New Wave kok Robin Gibb ya, Bee Gees ya. Tapi waktu itu saya denger bukan Boys Do Fall in Love ya. Jadi waktu itu saya denger lagu ini, kok lagu unik ya. Kan dulu awalnya taunya lagu-lagu tuh dengernya kurang keyboardnya gitu ya. Jadi waktu itu seru juga ya. Nah, jadi waktu tahu lagu itu, waktu itu belinya kaset kompilasi. Jadi zaman dulu, zaman saya seumuran kita lah ya. Seumuran kita tuh waktu itu kaset kompilasi ya. Nah, waktu itu kaset kompilasi mulai keluar nih. Bukan hanya Robin Gibb, Boys Do Fall in Love gitu ya. Nah, pertama saya denger tuh ada lagu yang saya suka. Lagunya sebenarnya juga udah nggak totally pakai synthesizer. Itu lagu judulnya I'm Falling dari The Bluebells ya. Nah jadi waktu itu saya ini album ada nggak ya? Nah waktu itu saya juga ini makanya saya bawa nih karena topiknya new wave nih, kenang-kenangan nih. Jadi ini album pertama saya beli ya, kaset keluaran Tim Record New Music ya, The Bluebells ya. Nah jadi dari sini itu yang tadi kalau ditanya kok mulai suka new wave ya. Dari sini saya mulai ini band apa ya, terus ini mulai ngumpulin new musik nih, terus mulai tahu new wave ya. Jadi new wave itu buat saya awalnya dari synthesizer, terus tahu juga new wave itu ada yang pakai gitar, ya. Nah itu jadi kalau ditanya Pak Lur, ya awal sejarahnya saya tahu new wave dari ini dulu. Ya. Tapi kan itu sejarah karena ngambil dari apa namanya album Bluebells, gimana kan Mas Dan tahu itu bahwa itu new wave. Ya. Nah mungkin banyak para retrois yang juga bingung tuh new wave itu sebenarnya apa? Apakah itu suatu genre atau subgenre atau memang itu style musik sendiri apa gimana? Jadi ceritain gimana? Ada perbedaannya nggak new wave mungkin apa awalnya dari mana gitu musiknya? Itu tadi saya tahu new wave kan kebalik-balik awalnya. Nah, tapi waktu itu awalnya jadi tahu new wave itu ternyata bukan hanya Robin Gibb dan The Bluebells ya. Terus tahu new wave buat saya tuh awalnya yang pakai synthesizer, yang elektronik ya. Nah dari situ tapi tahu juga akhirnya begitu ada juga yang gitar ya. Nah jadi new wave itu akhirnya mulai tahu nih new wave itu sebenarnya mulai dari punk rock ya. Punk rock kita mungkin sama-sama tahu ya, ada Sex Pistols ya. Terus kemudian dari punk rock itu ternyata mereka juga udah mulai maju nih. Yang punk rock yang lebih ngepop. Nah ini keluar namanya new wave nih ya. Jadi new wave itu sebenarnya punk rock yang lebih ada popnya, bukan hanya synthesizer. Makanya kalau new wave itu kan sebenarnya ada dari punk rock itu kan ada post punk, terus ada new wave. Ya kebetulan kalau saya karena suka ya, jadi saya suka ya udah deh ngikutin semua setelah punk rock, jadi post punk, new wave yang ngikutin juga. Oke, jadi sebentar ya, kayaknya lu udah penasaran ngomong ada post punk udah demen banget. Gue tadi Mas Dan bilang masalah punk, oke? Punk berarti artinya di sini udah pecah ke bawah ada new wave. Ada punk rock apa bagaimana? Ada new wave akhirnya terbagi lagi apa enggak? Jadi new wave memang rootsnya itu dari punk ya?
Ya, new wave tuh kalau setahu saya nih, ini peminat dan penggemar ya. Tapi setahu saya new wave tuh dari punk rock ya. Terus kemudian dia pecah nih. Kalau yang ada post punk ya, terus new wave nih. Makanya Pak Lur kan pakainya new romantic ya. Lebih fashion ya kan, lebih fashion. Gue nggak tahu tuh new romantic, nanti dijelasin ya. Nanti, jadi kalau new romantic tuh sebenarnya basically kalau buat saya nih, buat saya tuh sebenarnya bukan hanya musiknya aja. Tapi juga itu mulai ada glamour dari sisi fashionnya ya. Jadi kalau new romantic itu mungkin yang teman-teman retro-rhythm paling kenal itu Duran Duran, betul ya? Duran Duran buat sebagian orang tuh oke, itu new wave, new romantic gitu. Tapi rasanya kita mungkin di sore ini ya kita ngobrolnya bukan hanya Duran Duran sih ya. Nah sekarang gue cuma pengen nanya aja. New wave itu maksudnya berkembangnya di era tahun berapa itu? New wave itu kalau yang tadi seumuran saya nih, new wave itu sebenarnya kalau yang awal saya tahu tuh di sekitar tahun 83. Tapi begitu balik mundur, sebenarnya new wave itu mulai dari 79. Itu zaman era-era punk rocknya mulai agak lebih nge-pop ya, jadi new wave ya, Sex Pistols, terus kemudian post punknya itu ada The Clash ya. Nah kayaknya gue udah mulai baca nih. Berarti dari punk itu pecah, ada kayak new wave, ada post punk gitu ya. Pang lu mau nanya nggak tuh? Kayaknya gimana? Kalau dilihat berarti new wave itu ciri-cirinya lebih ke musik-musiknya synthesizer based dong. Ya awalnya saya new wave-nya lebih ke synthesizer based. Tapi karena ternyata saya malah dari new wave yang synthesizer, ternyata saya suka yang ada gitar juga. Ya itu buat saya yang ada gitar, mungkin simpelnya yang ada gitar agak lebih ke post punk lah. Ya. Tapi memang banyak, kalau nggak salah banyak di era new wave itu band-bandnya memang awalnya mereka tuh bangkitnya tuh justru pada saat post punk gitu ya Mas. Ya, yang post punk tuh sebenarnya kalau dari saya itu ada Joy Division ya. Ini tuh era-era awal post punk ya, ada Joy Division. Dimana kalau Joy Division, kalau yang buat teman-teman dari tourism yang suka new wave pasti minimal juga akan tahu New Order. Karena itu salah satu band new wave yang rasanya cukup punya banyak lagunya juga ya di Indonesia mungkin ini mudah-mudahan nanti masih ingat nih ya, ada lagu salah satu yang lagu sering diputar dulu, Blue Monday ya. Nah jadi dari Joy Division itu post punk, terus kemudian ada pecahnya tuh personil Joy Division itu buat band baru namanya New Order. Karena Joy Division waktu itu vokalisnya Ian Curtis meninggal. Jadi sisanya itu ada Bernard Sumner, ada Peter Hook, itu buat New Order. Ya itu salah satu yang antara post punk dan new wave akhirnya itulah jadi lebur lah. New Order itu lebih ke new wave ya? New Order kalau buat saya lebih ke new wave ya. Kalau Joy Division lebih ke post punk ya. Ya karena dia lebih ini gitarnya lebih dominan ya. Ya. Post punk, new wave berkembangnya di era yang bersamaan apa enggak? Yang saya tahu sebetulnya ya agak mirip-mirip ya, karena kadang itu tadi begitu post punk terus new wave ya sebenarnya intinya punk rock yang pertama, terus punk rock mulai pecah nih, ada post punk, ada new wave. Ya sebenarnya kalau post punk dan new wave tuh punk rock yang mungkin sedikit lebih ada popnya lah ya, terus mungkin juga nggak setanda petik kasar punk rock lah ya, mereka lebih so post punk masih sedikit ada era-era yang punk rocknya lebih kuat gitu, masih ada kata punknya gitu. Oh gitu. Ya. Berarti kalau punk itu mungkin lebih kasar dan lebih bicara liriknya lebih inilah ya, betul. Kritik sosial. Ya, kalau new wave itu udah wave lebih ada beberapa band new wave yang sebenarnya juga masih ngomong kritik sosial ya, tapi ya mereka new wave lebih pop lah ya. Ya. Nah itu ketika new wave, Mas Dani tahu nggak sih kira-kira itu new wave itu kan yang kita tahu itu memang asalnya dari Inggris ya, kebanyakan dari Inggris mulainya. Siapa sih? Kenapa sih? Terus akhirnya ada kata-kata new wave itu kenapa sih? Ya, ya mungkin gini, kalau new wave kan kalau dari ininya kan ya sebenarnya mereka hal yang baru lah ya. Jadi waktu itu ya dianggap mungkin oke, ini pengen ada satu musik baru. Ya makanya waktu itu disebut ada mungkin sempat ada istilah British Invasion. Ya. Nah, makanya waktu itu new wave itu sebenarnya basically di US juga ada new wave juga. Ya. Basically di US ada new wave, tapi mungkin karena waktu itu juga lebih banyak. Nah ini kalau ceritanya lebih
lebih balik ke sejarah nih. Oke, boleh. Ya nggak apa-apa ya, kita cerita sejarah ya. Jadi dulu waktu itu MTV itu yang salah satu memperkenalkan New Wave British. Dan waktu itu kenapa MTV itu lebih bawa band-band dari UK? Karena waktu itu mereka udah buat musik video. Band US itu mungkin waktu itu agak ketinggalan waktu buat musik videonya, betul. Bukannya band Amerika ya? Nah, jadi waktu itu yang dari MTV itu rasanya lebih banyak band Inggris. Contoh lo ingat ya, MTV itu ada salah satu lagu pertama tuh dari band Inggris, Dire Straits. Ya itu agak dibilang New Wave juga, bisa New Wave juga. Ada lagunya Money for Nothing, yang vokalis tamunya Sting, The Police. Ya itu jadi kenapa New Wave itu berasal seolah-olah dari UK. Karena memang lebih banyak waktu MTV, oke ini band-band UK gitu. Nah padahal kalau yang kita nih, yang suka New Wave, kita juga tahu di US tuh pasti ada beberapa band New Wave yang sebenarnya awal-awal mungkin bareng juga. Talking Head, itu dari US. Itu mereka juga termasuk generasi awal New Wave ya. Ya musiknya juga itu antara, mereka udah gabungan pakai synthesizer, ya, pakai gitar, ya. Kemudian New Wave yang udah lebih dari US yang lebih ke synthesizer, The Cars. Itu kan sebenarnya era-era The Cars juga dari start dari tahun 79 juga ya, Rick Orchestra. Oke. Tadi udah kayaknya seru nih ya disebutin ada berarti ada American New Wave, ada British New Wave. Oke. Tunggu. Sebentar. Dulu gue inget New Wave. Gue masih SMP tuh. Waktu masih SMP tuh yang selalu digaungkan sebagai band New Wave, tau nggak apa? Siapa? The Police. Ya. Oke. The Police mungkin band yang salah satu dia ngawalin New Wave juga, betul. Ya, pernah dengar sih. Dibilangnya The Police itu yang pokoknya orang Indonesia tahunya New Wave itu The Police. Iya. Itu di Indonesia kan mungkin Mas Dani. Itu memang The Police ya. Iya, saya terus terang karena awalnya taunya tuh malah bukan dari The Police kan. Lucu kan, tadi saya taunya dari Robin Gibb. Iya. Tapi karena tadi begitu tahu ternyata musik ini bukan hanya musik gitar. The Police sih sebetulnya awalnya juga dia kelihatannya dia kan trio tuh. Sebenarnya kalau lihat personilnya kan gitar, bass, drum, ya kan? Si Sting yang frontman-nya. Tapi basically The Police kalau buat sebagian orang juga New Wave karena terakhir mereka juga isi banyak pakai synthesizer, betul ya? Mereka kan punya album yang Synchronicity, ya betul. Ya. Oke, tapi tadi aku mau nyambung di masalah itu. Kita ngomong masalah bahasa beratnya dikotomi nih. Kan ada orang waktu itu kalau misalnya ngomong jazz ada American Jazz, ada British Jazz. Ini kan kita ngomong lagi ada American New Wave, British New Wave. Mungkin nanti bisa disebutkan grup band apa yang American New Wave, British New Wave. Bisa bedain nggak karakteristik dari mereka masing-masing? Yang American tuh kayak gimana, yang British kayak gimana? Kan kita pasti nggak tahu ya. Kita ya taunya New Wave itu adalah British, tapi ternyata ada American tadi bilang kan. Nah itu gimana perbedaannya? Mungkin Mas Dani tahu ya? Ya kalau dari saya sih lihat kalau di American tuh lebih gitarnya awalnya agak lebih dominan ya. Kalau yang British itu lebih synthesizer. Makanya kalau grup synth pop ya. New Wave kan ada itu lagi. Kalau lebih dalam lagi tadi ada New Romantic. New Romantic buat saya lebih ada isi fashionnya lah ya. Musiknya buat sebagian orang itu agak rancu dengan synth pop. Karena salah satu base New Wave karena basicnya synthesizer di UK itu banyak grup synth pop ya. Mungkin salah satu yang kalau kita di Indonesia juga banyak tahu itu di Pitch Mode. Ya itu basically New Wave yang dia awalnya synth pop. Meskipun sekarang di Pitch Mode udah itu ya berubah juga ya. Dia udah synth popnya juga udah mulai synthesizer tapi udah musiknya lebih dark gitu ya. Kalau kita bilangnya dulu apa? Depeche Mode industrial musik. Sekarang udah lebih jadi industrial lah, lebih ke industrial ya. Jadi kalau tadi ditanya Pak Lur ya, kalau American buat saya mungkin agak lebih dominan gitar. Ya, tapi kalau British itu biasanya lebih dominan synthesizer. Ya, tapi ya akhirnya udah blend juga. Ada band Inggris yang itu saya juga sebutnya New Wave ya. Itu ada band namanya The Outfield. The Outfield. Ya, The Outfield itu udah namanya aja kayaknya Mike Oldfield apa? Bukan The Outfield. The Outfield, ya. Ada Your Love Tonight. Gue jadi nyanyi. Ya. The Outfield, semula orang banyak ngira itu dari band US. Saya juga awalnya karena dia musiknya dominan gitar ya. Dominan gitar, namanya The Outfield kayak pemainan ini kan, baseball kan. Tapi itu band Inggris. Kadang udah The Cars. Synthesizer-nya lebih dominan juga. I don't wanna lose you tonight. Iya, judulnya Your Love. Your Love. Iya. Tonight. Ya.
Oke, keren. Tapi gue bisa narik kesimpulan dari yang Mas Han bilang. Berarti kalau American New Wave itu lebih banyak ke gitar bass, ya. Antara ini kayak tadi The Cars, terus apa tadi? The Cars pun terakhir ya, The Cars malah buat saya American yang udah agak synthesizer juga. Ya, tapi kalau yang British itu adalah lebih yang synthesizer lah. Ya. Tapi kemudian kan baru ada musik-musik yang synthesizer based di New Wave Inggris ya. Sebelumnya kan masih gitar juga kan ya Mas ya. Ya. Itu karena dari post-punk juga kan, dari punk rock, post-punk juga ada kan. Ya. Ambil contohnya tadi The Police kan, dia kan sebenarnya The Police juga gitar juga, awalnya gitar juga, betul. Itu awal-awalnya New Wave berarti kan dia. Iya, si Andy Summer ya, gitarisnya kan juga awalnya, betul. Ya, yang cikal bakalnya yang New Wave-nya di Inggris itu siapa? Soalnya kalau ya gue lihat tadi kan New Wave yang lebih berkembang kan di Inggris ya. Ya kan? Nah itu akhirnya kan ada British Invasion segala macam. Nah itu tadi contohnya yang benar-benar yang New Wave mewakili British itu siapa nih? New Wave yang mewakili British nih kalau ini era dari punk rock, post punk. Sebenarnya New Order salah satu band awal New Wave ya. Terus kemudian di Beach Mood. Ya di Beach Mood pun sebetulnya terus kemudian ada pecahannya. Ya ada Yasu. Karena di Beach Mood itu awalnya ada Vince Clarke, ada Martin Gore, Dave Gahan ya. Nah tapi sebenarnya basicnya waktu itu mungkin instrumental secara musiknya itu Vince Clarke yang kemudian dia buat Yasu. Ya, Yasu. Vince Clarke kemana-mana. Terakhir si Vince Clarke itu setelah Yasu, dia juga buat lagi yang bandnya sampai sekarang juga kadang masih ada albumnya Erasure. Oke. Ya, jadi kalau ditanya Pak Lur, New Wave awal-awal mungkin mulai dari The Beach Mood. Ada juga Orchestra Maneuvers in the Dark. Itu albumnya dari tahun 79 OMD. Ya. Itu ada lagunya Electricity, Enola Gay, ya. Gitu ya. Ya, mesti nyebut lagi band New Wave yang juga akhirnya membuat New Wave lebih dikenal, Duran Duran tentunya. Ya. Apa sih sebetulnya yang membuat New Wave itu menjadi amat sangat besar gitu lah? Maksudnya, sampai sekarang pun orang masih bicara New Wave. Apa gitu? Ya, sebenarnya melekat gitu ya. Apa sih yang membuat New Wave itu menjadi amat besar? Mungkin argumentasinya saat itu banyak banget grup-grup yang bagus. Tapi apa benar cuman itu gitu? Ya mungkin New Wave sesuai tadi kan, kenapa nih kita disebut New Wave ya? Itu kan sebenarnya orang mungkin ini bosen nih yang musik-musik seperti ini, betul ya? Makanya mereka keluar New Wave ya. Ya kalau New Wave kalau waktu tahun 80 itu kan buat tadi saya bilang sesuatu yang baru ya, musiknya agak beda ya. Nah jadi New Wave itu sebenarnya kenapa mereka ya dibilang besar atau dibilang sampai sekarang pun sebenarnya kalau ditanya New Wave ya, sebenarnya beberapa musisi baru juga bisa disebut New Wave juga ya kalau kita New Wave ini sesuatu yang berbeda gitu ya, musik yang berbeda. Ya basically ya New Wave ya sampai sekarang kalau sesuatu musik yang baru bisa aja kita sebut New Wave ya. Kemarin ada era baru kita sebutnya No New Wave. Iya. Jadi ada maksa banget gitu ya, ada berapa band baru sebenarnya ini band No New Wave ya kan. Ya. Dunia tuh dibikin tercengang gitu sama banyaknya band-band yang kita anggap tuh jenis musiknya baru. Nah, jenis musik New Wave jenis-jenisnya tuh apa aja sih Mas? Boleh aku tahu? Ya. Genrenya apa aja? Kalau New Wave kalau dikembangkan genrenya ya, New Wave tuh kembangannya kan tadi kita udah tahu ada New Romantic, ada Synth Pop, ada Dark Wave ya. Kemudian tadi kalau kita sebut ada beberapa contoh ya. Ini sekaligus kita sambil memori ya. Ya Retroism 62 ini kan salah satu kita tuh merefresh nih ya. Jadi kalau contoh ada namanya Gary Numan ya. Gary Numan itu dia awalnya musisi rock. Dia waktu itu dengar sejarah yang saya baca, yang saya dengar ya. Dia dengar synthesizer terus dia buat satu album yang malah itu lagu singlenya itu dominasinya synthesizer. Judulnya Cars. Terus French Electric ya. Nah, itu yang membuat akhirnya yang eranya Gary Numan itu yang awalnya dari rock terus kemudian dipadu synthesizer itu keluar lagi industrial ya. Jadi itu banyak, jadi terus kemudian ada Gothic ya, karena Gothic juga akhirnya dari ini awalnya New Wave kan sesuatu yang baru, ini lagi berkembang, ini lebih fokus nih ada jadi Gothic juga ya.
Ya, terus tapi kalau Gothic tuh kayaknya lebih mengarah dari post punk. Post punk betul, karena tadi new wave kan sebenarnya ada basically kan dari punk rock, post punk, new wave ya. Ada yang ngeblend jadi satu juga. Tapi Ghost itu emang dikenalnya ketika post punk atau new wave? Goth itu ya post punk lah, lebih post punk ya. Jadi kalau kita lihat band yang Goth itu kalau yang mungkin di sini yang kalau kita sebut The Cure, ya mungkin orang sebagian nyebut itu Goth, ya kan? Tapi di satu sisi ya The Cure, Robert Smith, ya Sister of Mercy, Killing Joke, ya itu basically kita sebut Goth ya, atau ada Mission UK itu ada juga ya. The Mission ya, terakhir dia pakai The Mission UK. Susie and the Bensi, ya. Itu basically adalah band-band Goth ya, yang dasarnya juga dari post punk juga. Ya. Jadi ada apa? Goth, terus ada apa? Ada industrial jadinya, ada dark wave, ada synth pop yang pasti yang lebih banyak itu kalau era 80-an synth pop ya. Synth pop terus new romantic ya, new romantic nih kayak Pak Lur nih, ya kan? Oh gitu. Oke. Nih menarik nih. Bicara masalah new romantic. Ya. Nah itu new romantic itu sebenarnya bukan genre atau style musik ya, itu apa ya, pergerakan ya kalau pergerakan ya, pergerakan ya. Oke. Movement ya. Itu juga basically movement ya. Movement ya. Itu berarti tumbuh di saat eranya new wave. Ya. Nah, maksudnya apa tuh kayak new romantic waktu itu kan kayaknya gencar banget apalagi zamannya adanya Duran-Duran tuh new romantic gitu. New romantic ya kalau buat saya tadi itu fashionnya mereka tampil yang berbeda. Ada berapa band disebut new romantic? Contohnya? Contoh yang pasti Duran-Duran, Spandau Ballet ya. Spandau Ballet. Ada Japan, ada band Japan. Tokyo lagu yang ininya ya. David Sylvian ya itu karena tampilannya kan fashionnya beda nih ya. Ya kayak Pak Lur sekarang kan mereka berani pakai warna-warna colorful ya. Walaupun gue dipaksa ya. Adam and the Ants. No ya. Kan sih basically ya bisa disebut new romantic. Dia juga tampil beda kan dia. Tampilannya beda. Lagunya masih punk. Agak Adam and the Ants dia lebih masih ada punknya. Dia post punk juga. Tapi ya tadi karena dia fashionnya kadang orang new romantic. Kadang di Pitch Mode sempat disebut orang new romantic. Meskipun di Pitch Mode ya mungkin buat personel di Pitch Mode enggak, buat mereka juga enggak terlalu. Tapi kan waktu itu era itu kadang orang masih bias ya. Tapi kalau new romantic sebetulnya lebih banyak ke arah fashionnya ya. Nah, ya new romantic juga ada band yang kemarin di komunitas Tintin Indonesia disebut-sebut nih karena ada kaitannya sama Tintin Thompson Twins. Oh iya. Ya itu juga kadang orang sebut new romantic karena ini frontman-nya si Tom Bailey. Dia juga waktu bajunya kan juga itu ya fashionnya glamour pakai itu. Ya. Tapi memang ini ya, memang pada saat itu kayaknya akhirnya muncul kayak tadi katanya Pak Lur ada subgenre musik ya kayak new romantic gotham itu memang beda-beda ya fashion. Secara musikalitas beda semua. Musikalitas ya ada beda tapi kadang ada juga itu ngeblur juga gitu ya. Jadi kayak gini bareng ini mix lah gitu. Juga betul. Gitu ya. Kayak ska juga kan itu. Ska juga zaman ska juga ya tadi kalau kita sebut The Police juga ada The Police awal-awal juga ada skanya juga. Terus ada reggae-nya malah. Ada reggae ya reggae ska basically jadi kita sebut ska. Ya kalau itu ada lagi yang kita sebut band new wave. Balik lagi kalau saya ininya tim record new music itu masuk new music itu Madness. Ya kalau Madness itu ya saya kategorikan itu new wave juga ya. Karena dia juga aliran baru ska ya terus ada The Specials ya. Tapi Madness tuh masih lebih ini ya lebih ringan daripada kayak The Jams. Oh iya. The Jam itu masuk post punk juga. The Jam masuk post punk juga ya. Ada juga band yang namanya dulu The Special, ingat gak? The Special ya itu agak seperti Madness tuh. Itu dia ada agak ska-nya juga kan. Ya. The Specials tuh. Ya, dia agak politik juga. Dia masih lirik-liriknya masih bau politik tuh The Special ya. Oke, jadi gue tertarik ini kayaknya berarti emang new wave itu kan berkembang subur itu di tahun-tahun akhir 70-an sampai pertengahan 80 ya. Kalau nggak salah ya 85 ya itu udah mulai pudar karena kalau nggak salah masuknya terus ada glam rock ada segala macam itu kan. Pertanyaan gue nih apa ya? Gue jadi sebetulnya nggak mati juga sih. Enggak, kalau saya tadi mau koreksi Pak Lur sih. Oke, boleh. Koreksi apa, Pak? Yang tadi
sampai pertengahan 80 gitu ya. Ya memang tadi kalau awalnya kelihatan mereka besar kan di akhir 70-an. Di akhir 70 dan awal 80. Itu yang tadi mereka besar, British Invasion, MTV, musik video. Memang di tahun 80 pertengahan akhir itu kan ada keluar yang apa kayak glam rock yang itu yang rocker rambut panjang yang hard rock yang era rocker rambut panjang ya. Tapi sebenarnya kalau kita yang contoh saya yang suka new wave sampai sekarang pun sebenarnya ada yang musisi dulu yang new wave kita kenal di era 80 pun masih yang buat album di tahun 2000 juga masih cukup banyak. Mereka rilis album baru, mereka ada konser-konser. Ya, saya bisa cerita juga nanti kalau ditanya konser-konser. Nggak sejauh-jauh 2000 ya, mungkin 90-an itu juga udah ada 90. Ya. Masih eksis banget ya. 90 mereka masih eksis. Tapi mereka masih dianggap new wave. New wave apa? Bukan. Ya, sebenarnya masih new wave juga. Musik mereka ada beberapa yang masih sama. Ada beberapa yang berubah ya. Kalau seperti di Beach Mood kan sebenarnya musiknya berubah ya. Ada beberapa mereka mengeluarkan album ya musiknya contoh AHA mereka masih keluar album sampai tahun 2000 juga musiknya basically masih new wave sama seperti kemarin. Tapi mereka berarti dikenal sebagai band new wave walaupun dia di tahun 90-an. Ya. Kayak gitu ya. Ya, kalau buat saya itu masih kita sebutnya band new wave ya. Termasuk ini banyak grup baru sekarang pun yang sebetulnya musiknya juga basic synthesizer-nya lebih kuat. Bisa juga disebut new wave juga ya. Kalau new wave itu kan sebetulnya bukan hanya musik kan, itu satu gerakan lah, hal yang baru ya. Kalau orang bilang new wave itu gerakan kok gue ya bisa gerakan dalam musik lah kalau ini. Kalau gue tuh lebih cenderung bilang bahwa itu sebuah era di mana banyak grup-grup. Ya, betul. Grup-grup yang bikin ini gitu, yang bikin yang kebanyakan ya synthesizer bass. Ya. Gitu. Tapi bukan gerakan gitu. Karena pada saat itu banyak banget sih. Contohnya gini deh, mungkin gue pernah dengar ini, koreksi ya kalau salah ya. Di era new wave itu kan ya pertengahan 80-an tuh tahun ya. Kayak contohnya band Queen ya. Queen itu sempat kayaknya terpengaruh dengan model elektronik new wave itu kalau nggak salah di zamannya. Radio Gaga dan tapi yang paling bikin albumnya flop itu karena dia masuk di Hot Space. Itu udah kayak benar-benar elektrik kan, ya kan, elektronik itu. Nah terus banyak juga musisi-musisi yang lain bahkan jazz gitu ya kayak Herbie Hancock, ingat nggak? Dia bikin rock ini kalau menurut gua. Jadi kayaknya di era perkembangan new wave itu semua yang pas masuk di situ bisa dibilang ya Queen bisa dianggap new wave. Herbie Hancock bisa dianggap new wave seperti itu ya. Itu kayak tadi saya bilang saya tahu pertama new wave dari Robin Gibb. Robin Gibb Bee Gees. Kayak gitu ya. Iya kan? Karena kita tahu kan benar kata Mas Dani saat itu kita nggak usah ngomongin new wave bahwa itu gerakan deh, tapi pada saat musik yang didominasi elektronik ya mungkin ya. Musisi tua tuh kayaknya pingin juga ngikutin era itu betul. Genesis, David Bowie terutama, karena David Bowie amat sangat dia pembaharu kan, dia pengen ini kan. Tapi sebenarnya di David Bowie itu glam rock ya awalnya ya, kayak si Mark Bolan apa segala macam ya kan. Maksudnya David Bowie kan udah dikenal lebih dulu kan dari sebelum zaman New Wave. Ya, dia 70 udah ngetop kan. Betul. Even Robert Plant dari Led Zeppelin dia mencoba. Even Deep Purple waktu itu. Kemudian menjadi di saat itu tuh tahun 84 yang waktu kemarin baru jadi pembicaraan 84 85 tiba-tiba muncul. Itu benar-benar semua grup yang tua-tua tiba-tiba jadi pasukan jadi berubah jadi grup-grup new wave padahal mereka enggak gitu. Ya sebenarnya karena kita itu kan karena kita waktu udah mulai pakai synthesizer. Kita kalau synthesizer ya mungkin ini new wave nih. Kalau kita ngomong new wave musik ini udah masuk ke new wave musik nih. Ya tadi disebut Genesis yang album mereka di tahun 84 85 juga udah agak jadi kayak new wave betul ya, mereka udah lebih ngepop pakai ini ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya ada band rock pun ya, contoh ini sebut sebenarnya bukan band new wave jadi band rock ya, Van Halen. Lagunya Jump kan basically itu kayak new wave juga, itu bunyi synthesizer-nya lebih ini. Mungkin juga ada band yang juga itu dari tahun 70, Rush, mereka album mereka di tahun 80-an juga mulai masuk ini ya, masuk synthesizer juga gitu ya. Ya itu
apakah mereka jadi band new wave juga enggak juga gitu ya. Tapi era itu mereka jadi masuk ke new wave. Banyak orang yang tiba-tiba yang awalnya kayaknya serius musisi serius gitu, tiba-tiba ikut pengen main-main di era ini. Ya, gitu. new wave basically itu kan musiknya jadi lebih pop, lebih mudah. Ya namanya juga musikus pengen berekspresi ya. Contohnya tahu kan Paul Hardcastle? Ya. Dia yang lagu apa tuh? Yang 19. Itu new wave. Synthesizer banget kan? Padahal dia kan sebenarnya pemain musisi jazz ya. Jazz kan. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Jean-Michel Jarre. Zuluk. Dia itu boleh dibilang apa tuh? Dia bukan new wave kan dia? Kayak cakakan atau apa gitu. Kalau ngomong yang jazz itu tadi saya sempat nyebut Gary Newman ya. Dia ada kolaborasi dengan Bill Sharp itu dari band jazz. Ya itu dia punya grup namanya Sharp Newman. Dia buat album. Ada satu lagu judulnya Change Human, nanti kita cari lah ya. Itu lagu juga agak langka juga gitu ya. Itu basically mereka jadi benar-benar buat new wave juga. Ya. Oke, menarik. Oke, ini kan kita tadi bicara masalah yang new wave internasional. New wave lokal ada nggak? New wave lokal Indonesia. Mungkin kita ingin tahu juga nih. Tadi kan kita ngobrolnya new wave itu ada British. Iya, ada American ya. Oh, mau ada yang lagi? Mungkin ada dua lain. Sebelum lokal ya. Oke, boleh ada. New wave sebenarnya karena waktu itu jadi satu ini mungkin kan bukan hanya berhenti di Amerika dan di Inggris ya. Nah, yang pasti mungkin yang nggak terlalu jauh dari kita Australia. Ya di Australia itu juga waktu itu band-band new wave yang cukup menurut saya juga mereka punya beberapa hit dan lagu mereka menurut saya juga itu cukup oke ya. Ada Network ya, ada Pseudo Echo, ada S-House ya. Mungkin yang paling lebih dikenal In Excess. Ya, itu kan band new wave juga ya. Lagunya Don't Sing itu keyboardnya sangat dominan ya. Australia ya itu tadi salah satu contoh. Kemudian kita kalau Eropa pasti ya karena basisnya dari UK ya. UK pun sebenarnya masih bisa dibagi. UK itu bukan hanya dari yang Inggris ya, dari Scotland. Ultravox itu basically dari Scotland juga. Mature frontman-nya dari Scotland ya. Kemudian ada Big Country itu dari Scotland. Ya Big Country dominasi gitar ya. Kemudian dari Scotland itu ada namanya Fiction Factory. Mereka one hit wonder. Ada lagunya Feels Like Heaven ya. Ya, terus dari Scotland ya? Itu dari Scotland. Terus kemudian Irlandia juga ada ya. U2 basically itu bisa disebut new wave atau enggak ya. Tapi U2 juga itu mereka berasal tengah-tengah juga sama post-punk ya. Tengah-tengah itu juga ya. Tadi ada Blur itu. Kemudian dari UK sendiri karena Eropa yang dekat-dekat Jerman juga banyak band new wave bagus. Eropa daratan lah sih. Eropa daratan. Karena salah satu pionir elektronik itu dari Jerman, Kraftwerk. Lagunya The Models ya. The Model ya. Yang ngeploknya Nena. Ada Nena nanti ada Nina Hagen. Ya, Nina Hagen agak lebih berat sedikit. Ya, tapi dari situ Jerman ada Alphaville ya. Kemudian ada The Twins. Ada satu band Jerman yang waktu itu musik mereka tuh sering diputar di TVRI tahun 80 waktu acara olahraga Camouflage, lagunya judulnya Great Commandment ya, nanti bisa dicari juga gitu ya. Camouflage Great Commandment ya, itu bisa dicari, itu dulu zaman era kita tuh di TVRI itu Jerman dari Jerman ya. Terus lagunya dipakai buat TVRI ya? Ya buat di TVRI, nanti kita cari lagunya Great Commandment, mungkin jadi memori buat kita ya. Oh itu dulu pernah kita dengar di TVRI, tapi waktu itu kita belum tahu itu new wave ya. Ya waktu itu saya tahu juga setelah ketemu, Camouflage ini lagu dulu kita dengar waktu kecil di TVRI ya. Kemudian ada lagi kalau kita bicara di Eropa, Belanda itu kita ada Time Bandits ya. Time Bandits. Shooting Love ya. Kemudian ada Mo. Ya, itu salah satu band Belanda awal-awal. Time Bandits tuh asik banget tuh lagunya tuh. Ya, Shooting Love ya, Endless Road ya. Ya, kemudian kita kalau dari Belanda itu ada lagi Roberto Giachetti and the Scooters. Nah, itu yang dulu sebetulnya sempat disebut ini duran-durannya Belanda. Ternyata orang Belanda doang gitu ya. Iya, saya sempat tahu itu Roberto Giachetti and the Scooters yang dia pakai Vespa itu ya. Iya, pakai Vespa. Roberto Giachetti and the Scooters ya, itu dari Belanda. Kemudian di dekat Amerika itu banyak band new wave yang dekat Amerika banyak yang dominasinya gitar. Ada di Kanada, ada Canadian New Wave tuh, ada namanya Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone, ya. Mungkin di Indonesia juga waktu itu Forget Me When I'm Gone, ya. Ya, kemudian ada Platinum Blonde,
Ada lagu yang mungkin Platinum Blondie. Nah, kalau Blondie itu American New Wave. Ya. Blondie ya. Post-punk kan? Ya New Wave kan, post-punk basically ya, New Wave, post-punk. Ya, Similar lah, whatever lah. Dari punk terus ya, dari ini ya, betul. Ya. Blondie juga musiknya banyak yang dominasi synthesizer juga terakhir. Dia kayak dance music juga Ya, makanya. Ya, jadi ada Platinum Blonde, ya. Terus kemudian ada, ya, itu dari Kanada dan itu bisa masuk New Wave juga. Terus kemudian ada dari Kanada yang mungkin kita nggak ngira itu dari Kanada, Mean Without Heads yang dulu lagunya Safety Dance. We came to dance. Ya, dari Kanada. Everybody under control. Iya, itu dari Kanada. Itu kan, Safety Safety Dance, ya kan. Safety Dance, Kita ya. kalau orang tua sekarang lagunya Safety Dance nih. Yang seumuran kita. One hit wonder One itu. Hit Wonder itu. No, yang lagunya I'm talking The Romantics. New Romantics itu Kanada. Itu bukan, itu US. Ya. Ya, The Romantics ya, I'm Talking in Your Sleep. Ya. Nah, kemudian dari situ ada juga Gila, keliling dunia kita. kita keliling dunia nih, keliling dunia New Wave nih ya kan. Ya. Nah, ini yang salah satu tadi saya sempat sebut ya. Ada Norwegia. Itu punya satu band New Wave yang sampai sekarang juga masih eksis, AHA. Ya, Take On Me ya. Rasanya intronya banyak inilah ya. Kita pasti kenal lah intronya Take On Me. Dulu AHA itu terkenal salah satunya dia waktu Take On Me pertama dirilis itu nggak jadi hit. Dia jadi hit itu waktu musik videonya dibuat yang pakai itu agak kartun, pakai sketsa ya. Itu jadi orang jadi lihat ya musik videonya unik ya, terus lagunya jadi mulai dikenal ya. Nah itu balik lagi kan kita keliling dunia nih. Nah sekarang kita ke lokal. Tadi kan pertanyaan Pak Lu. Tunggu dulu sebelum masuk ke lokal. Asia waktu itu New Wave berkembang nggak? Asia kalau secara New Wave, secara penggemar itu sebetulnya kalau yang saya tahu itu di Filipina yang perkembangannya luar biasa. Filipina, ya. Di Filipina, karena di Filipina itu ada kalau balik di US itu ada grup band New Wave yang One Hit Wonder namanya Industry. Industry itu lagunya mungkin kalau nanti bisa dicari State of the Nation. State of the Nation, oh ya tahu. Ya nanti kita nggak pernah dengar. ya. Enak tuh lagunya. Enak ya, State of the Nation ya. Industry itu dia punya satu album yang kalau buat saya itu album bagus banget ya. Saya ada di sini, silahkan nanti dilihat ya. Iya. Saya punya, ini Industry. Ya, ini saya akhirnya dapat piringan hitam ini setelah berburu di internet dan ini pasti bekas. Itu kalau nggak salah State of the Nation yang awal-awalnya pakai suara synthesizer piano gitu betul. ya. Agak-agak kayak Industry, ya. Agak-agak kayak lagunya Black Man Ray gitu ya. Betul Ya. Oh berarti ya. oh iya. Jadi keren lagunya. Industry ini album ini menurut saya sih salah satu album New Wave yang oke banget ya. Tapi Industry ini saya akhirnya dapat PH. Saya punya kasetnya juga ya. Kasetnya itu masih terus terang kasetnya masih belum resmi gitu ya. Kasetnya dari Billboard ya, keluaran Billboard ya. Nah, Industry ini kenapa saya cerita terkait di Filipina ya. Dan ini One Hit Wonder. Di US mungkin yang dikenal tadi State of the Nation ya. CD-nya itu cuman rilisnya malah yang merilis dari Filipina. Ya. Jadi waktu itu CD-nya sempat keluar ya. Jadi ini Industry ini sekalian ngomong Industry. Ini vokalisnya dan termasuk pemain keyboardnya ini John Carin yang terakhir dia banyak jadi session musician band top juga. Pink Floyd ya. Ini band yang mungkin jarang dikenal. Tapi dari mana asalnya mereka tadi? Dari US. Dari US ini ya? US New Wave ya. Ya. Tapi di satu sisi US New Wave ini yang balik ke Filipina tadi, mereka malah lebih terkenalnya di Filipina ya. Sehingga rilis CD-nya itu hanya di Filipina. Rilis CD setelah sekian tahun. Dan CD-nya barang langka. Saya juga cari CD-nya, akhirnya hanya dapat kopi juga. Nggak sampai ada bikin Japan press-nya gitu kan di Jepang itu kan vinyl enggak ya? Nggak sampai ya? Vinyl enggak? Enggak ya? Enggak juga. Ya, ini vinylnya juga vinyl rilis lama. Itu salah satu kalau ditanya di Asia, Filipina yang pengaruh New Wave. Tapi kalau band Filipina malah saya terus terang nggak terlalu tahu yang band Filipina yang ke era New Wave ya. Lebih band lokal saya tahu, Pak Lur. Oke, tapi biasanya kan kayak yang mendahului itu kalau di Asia itu kan Jepang. Di Jepang ada nggak New Wave itu waktu itu? Jepang penggemar New Wave banyak ya. Tapi kalau band Jepang mungkin karena kendala bahasa ya Pak Lur ya. Mungkin juga nggak ada terlalu band Jepang yang benar-benar buat saya itu band New Wave ya. Ya. Tahu gue Jepang tuh dulu tuh yang ngetop tuh
band metalnya tuh. Band metalnya banyak, ada band metal yang 80 ada tuh, band Jepang yang ada sama jazznya juga. Ya, ya. Sama jazznya kan kayak Cassiopeia. Ya, Cassiopeia. Tapi kalau band New Wave sih saya kalau Jepang ini ya, Jepang nggak ada mungkin kendala bahasa ya, nggak. Gitu ya. Nah, lebih band lokal malah menurut saya lebih banyak yang kelihatan. Oke, berarti kita dari Jepang langsung turun ke bawah. Kita turun ke Indonesia. Kita turun ke bawah ke lokal Indonesia. Oke, bisa diceritakan ya, kalau Indonesia dari retronya ya, retro. Ya, dari retro ya. Mungkin kalau karena New Wave pengertian kita synthesizer ya. Ya, kita kembali ke Indonesia yang rasanya dulu pemain keyboard dan termasuk pakai synthesizer mungkin dimulai dari Faris RM. Betul ya? Ya, buat saya Faris RM tuh buat saya tuh New Wave juga ya. Ya, dia juga dulu waktu era dia mulai buat album, mungkin apakah dulu kan sempat ada istilah apa pop kreatif. Ya, betul sekali. Bukan hanya pop gitu kan. Ya, jadi karena Faris itu menurut saya tuh era New Wave awal-awal Indonesia. Silakan. Balikin dulu, kasihan. Balikin dulu. Jadi era-era New Wave itu ada di Faris RM. Karena Faris RM waktu itu buat beberapa band yang sebenarnya basically juga banyak synthesizer-nya ya. Contohnya? Ada itu. Wow, simfoni. Betul ya. Yeah. Nah, terus kemudian dari Faris sebetulnya yang buat saya ada New Wave itu rilis juga ada rilisan dulu 10 Bintang Nusantara. Nah ya gue tahu. Ya. Itu rilisannya juga tim record ya. Waktu itu ada Punk Modern Band. Itu lagunya judulnya Perang Bintang ya. Itu musiknya ya agak mirip seperti Duran-Duran ya. Karena mungkin Punk Modern Band waktu itu setahu saya kalau manggung ada inilah berapa kali buatkan lagu Duran-Duran. Jadi waktu mereka buat single itu ya itu New Wave banget gitu kalau buat saya. Dan di album itu yang sekarang bandnya masih cukup eksis itu pertama saya denger Club Project buat saya itu New Wave. Club Project lagu Tentang Kita buat saya itu lagu New Wave ya. Tentang Kita itu Adi Adrian itu pakai synthesizer ya. Nah itu kan tahun 90-an ya? Kela itu 80 akhir. 80 akhir itu ya, saya ingat. Itu 80 akhir. Bintang Nusantara itu 89 kalau. Masih masuk di selesta pop di Iya, betul. Ya, karena dia synthesizer terus New Wave kan waktu itu ada ciri juga kayak ada band New Wave kalau Amerika B-52s, terus kalau Inggrisnya Human League itu kan band Inggris biasanya band New Wave itu biasanya ada sedikit vokal latar cewek yang sama kan. Tentang Kita kan waktu itu masih ada Siska vokalis latarnya ya kan? Lagu Tentang Kita betul ya. Ya. Kalau di British itu ada Human League ya, ada You Want Me. Gitu, salah satu ciri khasnya gitu. Berarti Cock Robin itu masuk ya? Cock Robin. Nah, dia langsung terbiasa. Mas jangan ngomong Cock Robin, saya suka banget. Ya, Cock Robin tuh basically itu dari US juga sama kan? Mereka ada vokalis ceweknya Ana Dela Casio, ya kan? Just Around the Corner, Mas. Just Around the Corner, ya kan? Atau You Were Having Fun. Sama ini kan ya Club Project. Iya, sama kan? Sama seperti Siska kan? Mas Katon main bass. Dia ini kan ya. Cock Robin. Ya, si Peter ya. Dari situ kali referensinya ya. Kan Siska juga mirip itu kan yang dan Cock Robin itu sebetulnya salah satu band yang menurut saya itu oke banget juga. Banget itu. Ya, lagunya juga oke sekali. Ya. Itu saya. Ya. Itu salah satu grup yang saya dari mixtape sampai sekarang Spotify itu Cock Robin nggak boleh. Saya masih simpen juga kasetnya. Saya punya kaset yang itu tos. Saya masih punya kasetnya Cock Robin. Dan semangat kan ya. Ya, dan buat saya cover albumnya itu bagus banget. Apa Cock Robin? Cock Robin waktu album pertama yang From This Unit itu yang ada Just Around the Corner itu bagus. Dia bagus. Cock Robin yang terakhir dia masih keluar rilisan baru tapi udah dia lebih banyak stay di Prancis. Ya, si Peter tuh tapi dan vokalis si Ananya udah keluar. Dan ada satu nanti bisa dicari ya. Ana sempat nyanyi lagunya The Cure Boys Don't Cry. Ya dari Cock Robin ya itu kalau balik. Itu kalau yang Indonesia tadi Club Project, terus kan kita lihat tuh Club Project ada vokalis cewek, jadi ingat kan ada band New Wave itu salah satu cirinya kadang ada yang itu ada vokalis latar ceweknya, ya kan? Keluar. Ya itu, iya. Kok kayak New Wave? Ya. Nah, kalau lokal sebenarnya era 80-an itu ya, kalau yang lebih baru-baru sebenarnya masih ada juga lokal New Wave kita ya, ada Goodnight Electric. Itu benar-benar elektronik ya. Terus ada band yang namanya The Upstairs.
Itu sebetulnya mereka musiknya upstairs itu ya ada band new wave dari UK, A Flock of Seagulls, Iran ya. Itu ya mereka lebih kiblatnya ke situ lah ya. Mas pernah dengar upstairs bawain The Cure, Mas, gila. Oh, saya juga pernah bawain The Cure ya. Keren banget Mas. Saya taunya mereka musiknya itu satu-satunya menurut gua grup yang bisa bikin lagu The Cure tuh nggak kayak The Cure gitu. Jadi di upstairs. Ya. Saya akan cari lah nanti ya di YouTube ya. Itu tuh waktu itu pas dia main tribute. Makanya jadi sebenarnya itu basically di Indonesia ada juga beberapa band yang meskipun nggak era 80-an ya, upstairs juga era 90 ya. 90-an. Ya kan? Itu mereka masih main musik new wave juga. Ada yang namanya Jimmy Multasan ya. Ya ada namanya sih nggak sesuai, Rock and Roll Mafia. Itu tapi musiknya juga buat saya new wave juga, dia musiknya dominasi, tapi dia lebih kayak industrial sedikit ya. Gitu ya. Ya. Itu kalau lokal ya, tetap ada lah. Nah, cuman yang kita cari nih ya, Pak Lur ya. Dan Mbak Eski ya tadi. Ya, Pak Lur sama Mbak Eski jadi gini. Rasanya mudah-mudahan nanti dari kita ngobrol gini ya, yang teman-teman yang suka new wave di Indonesia bisa muncul ya. Oh iya, ini yang kita tunggu ya. Komen aja nanti kan pasti ada. Wah gila nih ngomong new wave ternyata. Karena nanti kita udah ngobrol gini, ya kita harapkan nih yang teman-teman rasanya pasti ada lah. Karena era kita itu rasanya new wave tadi kan, itu era kita besar di tahun 80-an tuh rasanya pasti dengar lah lagu new wave. Oke, sekarang bicara masalah itu ya. Mas Dan ini kan berkecimpung banget dan sangat meminati new wave segala macam. Tapi di Indonesia sendiri sudah pernah menemukan nggak ada komunitas yang new wave gitu? Itu yang kenapa saya suka ngobrol di sini. Karena di sini? Iya, karena saya lagi cari komunitas itu. Iya, karena sebenarnya kalau kita berdua nih udah komunitas. Kayak sama tadi teman kita Bang Ferli. Karena yang mudah-mudahan ya dengan ngobrol gini mungkin mengingatkan teman-teman ya, ya yang di Retroism 62 ya khususnya di sini kan, ternyata seru juga ya. Jadi kita remind beberapa, mudah-mudahan bisa dicari juga kan. Sekarang kan untuk cari lagu new wave lebih gampang ya. Oh iya? Iya betul kan. Kalau zaman era kita dulu cari lagu new wave mungkin juga agak berjuang juga ya. Cari betul. Maksudnya juga berjuang juga dulu. Di luar ya nggak bisa, betul. koleksi ya. Ya, dan sekarang lebih dimudahkan lagi kan ada Spotify, ada YouTube betul ya. Tadi kita cerita new wave tadi nyebut berapa band. Kalau teman-teman Retroism, oh ya dulu rasanya pernah denger, coba deh cari ya kan di Pitch Mood tadi kita sebut-sebut ya. Kalau di Pitch Mood rasanya pasti nanti ada beberapa begitu search gitu. Lagu Just Can't Get Enough dulu rasanya cukup banyak didengar juga ya. Ya. Just Can't Get Enough itu awal banget. Awal tadi era awal-awal. Kan masih. Ini mudah-mudahan ya Pak Lur ya Mbak Iska ya. Jadi itu awal masih ada Vince Clarke. Masih ada Vince Clarke. Betul. Jadi kok gue jadi tahu ya. Tahu. New romantic ya. Jadi sebenarnya waktu new wave itu balik lagi. Ada berapa contoh Vince Clarke tadi. Dia tiba ada sempalan dia buat grup band namanya di Assembly. Ya, itu lagunya ingat sekali Never Never. Ya, itu vokalisnya Virgil Sarki dulu post-punk. Oh, ada ini. Itu tuh. Nah, Virgil Sarki. Nah, tapi ini unik juga nih. Dia dulu tampangnya juga unik. Iya, tampangnya unik. Dia dulu post-punk, punk rock. Dia gabung sama Vince Clarke, dia buat album agak synth pop. Sorry, grup sebelumnya apa namanya? Di Assembly. Dia sebelumnya ada di grup post-punk. Oke, namanya? Nggak lupa, nanti kita cari. Soalnya zaman dulu ingat nggak ada grup namanya The Pox? Pernah dengar. Pernah dengar nggak The Pox? Betul. Nggak pernah. Dia kan saya dia dulu di post-punk, gabung buat grup yang itu sama Vince Clarke di Assembly, satu one hit wonder juga. Dia buat solo album. Ini Good Heart. Good Heart. Dan ini lagunya juga ini lagu yang ya inilah dia udah lebih easy listening, udah pop new wave ya. Ini makanya kalau new wave sebenarnya kembangannya jadi banyak juga gitu ya. Betul. Ya. Gila ya, Virgil Sarki. Iya. Dulu gue sampai sempat nggak bisa bedain dia sama penyanyinya Top. Mark Hollis. Mark Hollis udah beda. Ya.
Tok Tok itu mungkin kalau yang banyak tahu waktu lagu mereka di cover salah satu band baru. Iya. It's My Life. Iya. Ya, di cover No Doubt. Ya. Iya. Makanya aku dengar lagu Ya. lagunya Tok Tok kok jadi nyanyi sama No Doubt. Gue jadi inget Associate. Iya. You believe. Dumbbell ya. Ternyata kita sama-sama suka New Wave semua. Itu juga New Wave ya? Baru tahu nggak? Tapi seneng loh kalau memorin, maksudnya nginget lagu, ini lagu lagi. Tapi Mas setuju nggak? Iya. New Wave itu sebetulnya besar karena pada saat yang bersamaan ada MTV. Ya itu yang karena New Wave pertama itu karena MTV kan. Karena kenapa UK tadi? Karena MTV waktu itu kita bisa lebih dapat visualisasi ya. Makanya New Romantic-nya juga langsung berkembang. Orang jadi inget kan, ya disebut mau glamour, mau keren, ya era itu mungkin kalau fashionable kan. Ya, jadi waktu itu Duran-Duran video klipnya selalu keren-keren gitu ya. Spandau Ballet video klipnya selalu oke ya. Duran-Duran jadi kayak apa? Kayak band kesayangannya MTV ya. Yeah. Oh iya benar. Karena dia selalu heavy rotation banget. Betul. Karena dia buat video klipnya juga kalau kita misal lihat tuh mereka buat video klipnya selalu serius, kadang juga budgetnya mahal juga. Ya tadi sempat sebut AHA itu kan mereka juga salah satunya dari MTV. Iya kan, Take On Me. tampilannya beda tuh. Ya itu tampilan beda. Berarti pinter ya orang-orang Inggris ya. Dia bisa baca suasana. Padahal MTV kan di Amerika ya. Inggris udah punya paket sendiri kayak gitu loh, kayak Duran-Duran. Perhatian ya, hanya beberapa band aja yang videonya serius-serius, yang lain kan acak adul juga ya. Iya benar. Iya yang cuman kelihatan lah yang namanya video murah sama mahal zaman dulu. Tapi ada beberapa band yang sebetulnya memang nggak suka buat video ya. Iya kan? Betul. Ya. Contoh kalau The Cure sih buat video musiknya malah juga relatif bagus ya. Mereka direkturnya segala macam mereka punya konsep yang bagus. Tapi ada band yang juga ya bisa disebut new wave juga ya, The Smiths ya, gitar bass ya. Mereka video klipnya nggak ada yang bagus karena mereka memang nggak rasanya nggak suka buat video klip ya. Kadang-kadang mereka tuh bikin video klip tuh cuman buat asal ini aja, betul ya. Nggak penting juga tampilan. Jadi kalau video klip ya rasanya itu era-era MTV itu kita jadi terpuaskan lah ya bisa lihat ini ya. Oke, tapi sebelum kita tutup ini ada kesan atau pesan nggak untuk para retrois mengenai new wave seperti ini ya? Betul, ini tadi kan yang penting sebenarnya kalau kita ngobrol pasti kalau yang di sore ini mungkin nggak bisa panjang ya. Tapi rasanya kita sebagai sesama penggemar new wave dan mungkin juga bisa mengajak teman-teman Retourism 62 yang lain ya. Mudah-mudahan kita mungkin bisa lebih sering diskusi ngobrol seperti ini, mungkin bisa lebih banyak orang. Mungkin kita tahu bisa jadi mulailah ada komunitas di Indonesia ya. Gitu kan ada tuh komunitas Tintin Indonesia yang saya bilang, ada dibutin Tom Santuin sih berapa ya. Siapa tahu nih kita bisa dari obrolan ini ada nanti komunitas New Wave Indonesia yang pingin dicari itu ya die hard fansnya New Wave tuh ya yang siapa bisa digabungin lah karena pasti penggemar Depeche Mode, The Cure di Indonesia menurutnya cukup banyak ya. Gue tahu nanti kita ngomong Kok Robin ya Mas? Ya Kok Robin. Oke, Mas Adi, terima kasih Walur. Kita sambung lagi. Terima kasih. Oke, jadi itulah tadi obrolan mengenai New Wave, keren banget kan? Sampai gue juga kepanjangan ini tapi menarik sekali. Oke, kalau gitu jangan lupa kalau udah denger episode ini like, share, komen dan yang penting subscribe. Oke, kita tutup lagi di sini ya Ki ya. Oke, sampai jumpa. Salam. Salam New Wave katanya poninya mesti di ini Pak Lu. Oh iya, salam New Wave. Iya. Oke. Saya punya poni soalnya.